Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, maling ya maling aja gitu. Kalau memang dasarnya maling ya nggak usah pakai narasi dijebak begitu. Mana ada orang jebak maling. Kalau orang memang dasarnya nggak maling, dia pasti tidak akan mengambil haknya orang lain, apalagi melakukan pemerasan, apalagi melakukan pencurian, ya kan? Apalagi menggunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri, ya. Tapi kalau dasarnya maling, nggak dikasih ya meras gitu loh. Ini komentar dari netizen, pemirsa. Maimar, ya, apaan sih maling ya maling aja, ya. Yang namanya korupsi sudah bulat di hati, suka sama suka, tidak ada jebak menjebak, diberi diterima, jangan berkelit, jangan playing victim, ya. Tertangkap tangan. Ini banyak sekali komentar-komentar memberikan komentar tentang adanya narasi, mungkin orang dekatnya Noel atau mungkin dari Jumania, ya, Jokowi mania atau apa, yang menganggap bahwa Noel itu dijebak. Tapi hampir semua komentar yang ada di X memberikan menanggapi berita itu, ya, nyinyir semua. Jebakan apanya gitu kan? Tertangkap tangan, tertangkap basah, ya sulit lah beralasan apapun gitu kan. Ya kalau jebak-jebakan itu kan Anies juga pernah ditawarin 1,5 triliun bahkan, ya kan? Tetapi kan walaupun itu oligarki atau apa, kalau yang ditawari mengatakan enggak, no, saya tidak mau. Masa langsung tiba-tiba bawa duit terus ditaruh, ditinggal kabur? Ya enggak lah, ya kan? Pasti dia bawa duit itu karena sudah oke, bawa duitnya dan deal. Misalnya seperti itu. Kok ini main jebak-jebakan, ya? Bahwa maling itu terjebak, iya. Tetapi sama maling tidak ada jebak-jebakan, ya. Dan wajar saja bahwa begitu duit dipindah tangan 2 menit, 3 menit, kemudian KPK datang menyergap. Karena KPK punya alat sadap orang yang sudah lama dicurigai. Nah, Noel ini adalah orang yang sudah melakukan itu sudah lama. Mungkin di awal-awal dia menjabat itu, makanya mobilnya satu garasi. Ya, 15 mobil pemirsa, dan mobilnya mewah-mewah, ya. Tidak ada yang Avanza, apalagi Xenia, nggak ada. Motornya juga motor gede semua yang mahal-mahal, seharga mobil atau bahkan lebih. Jadi aneh. Nah, kenapa itu sampai kemudian ketangkap basah, OTT? Ya karena perilaku Noel yang memeras di berbagai tempat itu, akhirnya ada laporan handphonenya dijebak, ini akan ada transaksi lagi, kena tuh, ya kan? Tapi namanya orang temen ini, Noel ini mungkin punya teman, punya anak buah, atau mungkin karena yang dilindungi sama sama Mukidi, wah kayaknya playing victimnya itu norak banget gitu. Tapi ya tidak apa-apa. Ini pemirsa, berita-berita tentang Noel diduga dijebak, isu kuat keterlibatan naga dan cicilan Fortuner, ya, menjadi gibah, menjadi rumor yang beredar liar. Tapi esensinya maling ya, sebetulnya maling aja gitu. Ini penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan dalam operasi tangkap tangan itu memunculkan fakta-fakta baru yang kontroversial katanya. Noel bersama 10 orang lainnya ngumpul-ngumpul kan itu kan, atau mungkin di tempat yang berbeda-beda, diamankan terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di kantor Kemenaker Jakarta Selatan. Dan di balik penangkapan itu muncul dugaan bahwa Noel menjadi korban jebakan. Nah, ini dikatakan oleh seorang sahabat dekatnya. Wajarlah sahabat dekatnya, mungkin dia dapat juga kan. Ini mengungkapkan uang yang dijadikan barang bukti itu baru saja berpindah tangan ketika KPK melakukan penyergapan. Berapa sih sebetulnya yang dibawa itu uangnya? Kan biasanya berapa koper. Dan kalau seperti ini memang cash itu pemirsa. Tidak ada transfer itu, tidak ada. Dan cash inilah yang memudahkan
operasi itu jalannya bagus. Ada barang bukti, uang cash yang mungkin beberapa koper itu. Katanya baru 2 menit setelah uang diserahkan, tim KPK langsung datang. Ini jelas seperti skenario yang sudah disiapkan. Memang sudah diintai itu iya, tapi bukan skenario jebakan. Karena sudah berkali-kali dan semakin membuktikan. Ya, kecuali kalau tidak pernah sama sekali itu. Ya, kalau uang kan 2 menit, tetapi bagaimana dengan mobil-mobil yang berserakan di tempatnya Noel? Siapa yang bisa menjelaskan? Oh, itu dikasih pengusaha. Ya itu juga, kalau pengusaha itu tiba-tiba ngasih kepada orang yang kenal, nggak mungkin kan? Itu juga suapan. Tuh loh, ini kok gobloknya bukan main. Tapi rata-rata pembela Noel dari kelompok termul memang jadi otaknya terjun bebas kalau saya lihat itu. Karena apa? Dia akan berusaha untuk membela ini, walaupun ini sudah terbukti. Kecuali memang, ya kan, tidak ada barang buktinya, kemudian memang tidak ada mobilnya kecuali satu Innova gitu kan, memang mobil pribadinya seorang menteri dan lain sebagainya. Lah ini mobil 15 bagus semua, motor gede semua, di mana jebakannya? Dikasih pengusaha katanya. Lah iya, kenapa pengusaha itu ngasih sama Noel? Karena Noel memegang otoritas tentang sertifikasi keselamatan kerja. Dan sertifikat keselamatan kerja itu dijual belikan. Siapa yang mau ngasih mobil, siapa yang ngasih duit, siapa yang mau ngasih tanah, siapa yang mau ngasih ini. Itu mungkin seperti itu prakteknya. Ini korupsi yang biasa, maling yang biasa, ya kan? Tetapi memang sekarang paniknya bukan main, ya. Dan tempo hari juga kan kejadian seperti itu, ya. Di kantornya Kemenko zamannya Kominfo zamannya Budi Ari itu kan, di kantornya itu banyak duit cash juga, beberapa laci gitu kan. Harusnya kan Budi Ari yang ditangkap, tapi waktu itu mungkin sihirnya Jokowi masih kuat. Nah sekarang ini sudah nggak kuat, sehingga KPK sudah bisa menangkap Noel. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.